Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man arsalahu rahmatan lil alamin asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wan nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum ahya'u walakin la tash'urun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul hakim wal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia dan insyaallah sama-sama selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini dengan izin Allah kita bisa dapat duduk berkumpul bersama memenuhi undangan dan panggilan Allah yang sekaligus menjadi kewajiban kita dan juga menjadikan kebutuhan buat kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan harapan dan keinginan doa apa yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam amal yang ibadah kita hari ini semoga kiranya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, tiada kata yang indah pantas kita sampaikan atas segala karunia aneka ragam rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang tidak terhitung akan jumlah dan banyaknya, melainkan ungkapan dan ucapan rasa syukur yang mendalam dengan buntai kata kalimat alhamdulillah. Teriring selawat salam sejahtera pun kita sampaikan kepada junjungan alam sayyidul mawjud baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para keluarga, kerabat, sahabat dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang patuh dan taat serta setia dan cinta berpegang teguh kepada ajarannya dan selalu menghidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat al-uzma dari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Fatihah mengingatkan dan menjadi wasiat kita semua. Selalu Allah sampaikan dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang teguh nilai ajaran agama, taati dan laksanakan apa yang menjadi perintah yang Allah berikan kepada kita. Berjuanglah kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah, agar kita semua nanti kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam. Karena itu yang diharapkan dan itulah merupakan bekal dan inti daripada kehidupan yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar akhir belakangan ini gejolak aneka ragam kehidupan yang datang di tengah-tengah kita dengan berbagai macam peristiwa dari mulai sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum yang tentunya buat kita umat Islam tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari keselamatan bagaimana kita hidup menuju nanti kita di hadapan Allah. Dari peristiwa sosial, bagaimana kita melihat kehidupan manusia yang semakin jauh daripada jalan Allah, ekonomi yang jauh daripada kebersamaan,
yang di dalamnya ada aneka ragam ketimpangan, sehingga pada akhir gilirannya membuat manusia dan melahirkan kecemburuan sosial. Belum lagi kita melihat bagaimana kondisi yang terjadi di luar sana, bagaimana timpang globalisasi. Dunia seakan-akan makin hari makin menangis dengan rintihan orang-orang yang susah, dengan rintihan orang-orang yang tidak mampu, dengan cerita orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka tertindas dengan berbagai macam kepentingan dan eksploitasi kepentingan ekonomi. Berbicara lagi tentang dunia politik, baik di luar sana maupun yang ada di tengah-tengah kita sudah mulai terseret dan terlibat dengan satu polemik yang akhirnya ada di antara kita hanya untuk kepentingan kelompok dan golongan. Kita sudah mulai saling memaki, kita saling mencerca, kita sudah tidak lagi menghargai di antara kita yang padahal muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin adalah saudara. Sungguh amat miris kita melihat bagaimana kata kalimat dari medsos yang setiap hari bergentayangan. Peristiwa hukum pun amat memalukan, memilukan, bahkan menjijikkan. Sandiwara terus dipermainkan, dipertontonkan dengan kata untuk menegakkan keadilan. Tapi bagaimana wujud keadilan kalau kami hukum sementara penuh dengan rekayasa dan aneka kebesaran. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, kita ini hidup adalah penuh dengan jasa orang-orang yang terdahulu. Hari ini kita selaku bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam, baru satu hari kita lewati hari kita mengenang daripada jasa pahlawan kita. Dan kita harus sadari saudara-saudara, tidak akan kita bisa menghirup udara yang segar, tidak akan kita mengalami kemerdekaan, dan tidak akan kita menikmati reformasi di tengah-tengah hidup kita saat ini kalau tanpa ada orang yang berjuang. Karena itu Allah peringatkan dalam Al-Quran, wa taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira mereka orang yang berjuang, mereka mati terbunuh di jalan Allah karena niat mereka adalah untuk menegakkan kebenaran, bukan cari penghargaan, bukan cari penghormatan, bukan dari kedudukan, bukan dari posisi dan keuntungan, tapi mereka adalah hanya terpanggil dengan bagaimana mendapatkan ridha Allah. Dari mulai sebelum datang pada lama sampai datang pada baru dan sampai kita sekarang pada waktu pada reformasi, kita ini adalah hanya bisa menikmati jasa-jasa mereka. Kita ini harus sadar, kita hanya bisa menikmati daripada perjuangan dan hasil kerja keras mereka, tanpa kita berpikir kalau andaikan tanpa mereka, apakah kita akan bisa menikmati udara yang segar di alam kemerdekaan. Tanpa mereka berani mengeluarkan darah, yang padahal mereka harus meninggalkan anaknya, keluarganya, istrinya ketika itu. Tapi mereka tidak mengharapkan apa-apa. Mereka tidak mengharapkan jabatan untuk jadi presiden. Mereka tidak mengharapkan jabatan untuk menjadi gubernur. Mereka tidak mengharapkan untuk bagian bagaimana bumi pertiwi Indonesia yang ada di saat ini. Dengan kekayaan alamnya mereka tidak pernah berpikir seperti itu. Terpanggil mereka karena lillahi karena ingin mendapatkan uang. Kita bisa bayangkan saudara-saudara, di tengah-tengah situasi hari ini mungkin sulit kita mengukur mana manusia yang mencari uang untuk diri. Semuanya penuh dengan pencitraan. Di balik pencitraan mereka ada yang mereka tuju. Setelah mereka bertuju karena ada di dalamnya transaksi dalam politik, maka terjadilah mereka mencari keuntungan. Tinggal kata manis mereka sampaikan, dengan janji kata yang indah mereka keluarkan. Saat itu mereka bagikan buih-buih sarung yang ada di lautan, tapi ketika itu mereka akan segera terbawa dengan segalanya. Itulah kondisi yang tidak bisa kita bohongi di negeri ini. Walaupun kita kelihatannya baik-baik saja, tapi tidak semuanya mengalami baik. Walaupun kita kelihatannya baik-baik saja, tapi tidak semuanya mengalami baik. Karena itu Allah katakan tadi dalam Al-Quran, wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi
Jangan kau anggap mereka yang telah berjasa itu tidak ada arti apa-apa. Mereka mati begitu saja. Kita harus ingat, kita hidup di Indonesia, mengalami alat demokrasi, kita ada di negara kemerdekaan, semua adalah karena jasa mereka. Apakah sekarang kita berani mengeluarkan darah untuk kepentingan masyarakat? Apakah kita berani mengeluarkan jiwa dan raga kita untuk kepentingan akan datang? Ternyata kita adalah hanya orang yang pandai menikmati jasa, tapi belum mampu kita memberikan jasa. Allah tegur dalam Al-Quran tadi. Maka baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki track record bisa memberikan manfaat kepada manusia. Kami cuma sekedar visi dan misi, kata dan ungkapan bisa mereka buat. Tapi ketika ada nilai manfaat, itulah yang dikatakan adalah mereka berjasa. Tidak semuanya orang yang berjasa bisa dikatakan pahlawan, dan tidak semuanya dikatakan pahlawan itu adalah mereka orang-orang yang dapat bintang jasa. Kita pun ketika melakukan sesuatu yang mendapatkan manfaat untuk kepentingan orang banyak, apakah itu kepentingan hukum, apakah itu kepentingan politik, apakah itu kepentingan sosial, apakah itu kepentingan budaya, demi menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa kita berpikir apapun dan siapapun, kita hanya mengharapkan ridho Allah. Ingat, Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun yang kita di dalam kebajikan dan kebaikan yang akan bisa memberikan manfaat baik kepada diri kita maupun kepada orang lain, tentunya Allah tidak akan sia-siakan. Ingat saudara, dunia ini cuma pijakan dan tempat kita transit yang sifatnya sementara. Masih ada perjalanan panjang yang harus kita lalui ke depan, dan itu adalah pasti kita akan diwakili. Siapapun di antara kita, apakah cukup dengan amal yang kita lakukan? Apakah cukup dengan ibadah yang kita kerjakan? Kalau tanpa ada nilai-nilai samping yang kita lakukan, dengan memberikan nilai poin positif, orang bisa merasakan insya Allah segala kekurangan kita akan dilengkapi dan akan dicukupinya. Saat itu nanti saudara-saudara, begitu kita lihat di alam dunia, kita masuk dengan namanya alam barzakh. Di alam barzakh sampai nanti yaumul kiamat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari alam barzakh, saat itu ada alam yang namanya alamul hisab. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan di saat itulah baru kita akan merasakan apa yang Allah janjikan dan Allah firmankan dalam Al-Quran. Karena itu Al-Fakir mengajak saudara-saudara yang rahimakumullah, di tengah-tengah situasi yang semacam ini, yang pertama dan utama adalah pegang teguh, perjuangkan kebenaran, tahan iman kita, jangan mudah tergoda. Awas, apalagi banyak kebutuhan yang mendesak di tengah-tengah kehidupan kita. Kadang pola pikir terbawa hanya untuk kepentingan ekonomi, yang jadi sesaat kita jatuh ke dalam jubah kehinaan. Murka Allah akan datang kepada kita. Kita harus sadar bahwasanya dunia ini akan bisa hancur lantak ketika kezaliman sudah mulai terjadi di mana-mana. Wa kam min qaryatin ahlaknaha bima dzalamu anfusahum. Ketika mereka sudah ramai dan gemar melakukan kezaliman, tidak ada tedek aling-aling lagi, tidak ada rasa malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kezaliman yang intinya mereka hanya untuk menutupi segala kepentingannya. Tapi ingat, di balik itu semua akan melahirkan bencana buat kita. Mudah bagi Allah untuk menegur kita. Tidak harus dengan yang nama yang Allah berikan segala macam. Cukup Allah perintahkan alam, cukup Allah perintahkan angin, cukup Allah perintahkan hujan, cukup Allah perintahkan bumi, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Semuanya milik Allah. Akhir belakangan ini seakan alam tidak bersalah. Jangan kau salahkan alam. Alam tidak pernah berbuat salah kepada Anda, tapi justru kita yang salah kepada Anda. Kerakusan dan kekuasaan kita, eksploitasi kita terlalu berlebihan, sehingga akhirnya alam pun tidak suka. Alam tidak pernah berkata, tapi malaikat melihat perilaku kita. Ketika malaikat menilai perilaku kita, Allah menyaksikan. Ketika itu pula Allah perintahkan alam berbalik kepada kita. Berpikir panjang buat hidup kita. Jangan hanya pakai teori berkata damai. Jangan hanya berkata teori kata-kata pembangunan kesejahteraan. Apa artinya kau membangun? Apa artinya kau berbicara sejahtera? Kalau dibalik itu semua akan terjadi kehancuran dalam kehidupan. Saudara hadirin rahimakumullah, ada satu kisah menarik. Seorang raja Persia, ketika dia turun ke bawah, datang melihat rakyatnya tanpa membawa kaos. Raja Persia datang ke rakyatnya turba dengan bawa kaos. Lalu apa yang dilakukan si Raja Persia? Tidak bawa kaos, tidak bawa iming-iming, tidak bawa hadiah. Raja Persia turba. Ketika itu hanya dibawa dengan 2 perangkat. Saat itu yang ditemui ada seorang kakek. Si kakek itu ada di tengah ladang. Di ladang itu ada tengah bercocokkan. Dia tanam satu pohon yang pohon itu nanti akan berbuah sekian puluh tahun akan datang. Lalu silakan mendekati dan dipanggil oleh saya. Wahai orang tua, lima takrusu anta wa anta la takul yawma wa ada wa anta la takul yawma wa anta satakul ba'da saat. Kenapa kau tanam pohon ini kau tidak bisa makan dengan waktu? Sementara apakah kau tidak ukur usia kan? Apa jawab si kakek tua tadi? Ayo al-malik wahai raja, akan beliau yang tidak makan hari ini ada 5 tahun 5 korban. Adalah orang-orang yang dulu yang menanam yang tidak makan. Wa ana adrusul yawma, aku sekarang menanam hari ini adalah 5 yukan ubahnya buat orang nanti yang makan setelah kita. Tertegun itu Raja Persia kan. Dipeluk si kakek tua, berpikir panjang. Jadi kita hidup harus berpikir panjang, jangan berpikir hari ini. Harus punya investasi yang abadi, bukan sekadar yang namanya kata kita nikmat hari ini. Buat apa cuma sampai di jantung, diproses sampai ke perut, dari perut langsung nanti ke suitek. Belum tentu gizinya itu akan menjadi yang namanya menggerakkan yang halal lewat kita. Sementara kita tidak fikir ke depan. Karena itu Al-Fakir mengajak pada kesempatan pada sore kalimat siang hari ini dalam melaksanakan salat Jumat, marilah saudara-saudara hadirin rahimakumullah sedang yang berbahagia. Perjuangkan nilai kebenaran, tegakkan keadilan, walaupun harus nyawa dan darah kita pertaruhkan. Pantang kita mundur dan pantang kita menyerah. Tanpa kebenaran dan keadilan, jangan bicara kesejahteraan dan jangan bicara keadilan. Yang kedua, Al-Fakir sampaikan, ingat hidup di alam dunia ini cuma transit. Ingat hidup di alam dunia ini cuma transit. Berapa lama usia kita, saudara? Berapa lama kita akan tinggal di alam ini tidak pernah Allah kasih informasi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak pernah akan tahu kapan dan di mana ia akan mati. Jangankan itu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena itu Al-Fakir berkata, saudara-saudara, mari kita investasikan apa yang ada untuk kita hari ini. Jadikan dunia ini adalah masalah akhirat. Hidup kita adalah buat kita menuju nanti akhirat. Yang ketiga, saudara hadirin rahimakumullah, mari kita jaga keluarga kita. Mari kita jaga keluarga kita. Kita jaga masyarakat kita. Kita jaga diri kita. Karena Allah peringatkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Di era digitalisasi, di era teknologi hari ini,
Masya Allah, neraka bukan lagi di sana, tapi neraka sudah di depan mata. Neraka bukan lagi di luar pintu kita, neraka kita datangkan di rumah kita. Neraka bukan lagi ada di sana, tapi neraka sudah ada di genggaman kita. Kalau kita tidak pandai menjaga, bagaimana cara menjaganya? Fazkurullah dzikran katsira. Sadar dan banyak ingat kepadaku. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Allah berikan kekuatan kepada kita berpegang teguh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang saleh, yang ahli taat, ahli ibadah, bisa wujudkan sakinah, melahirkan mawaddah, dan mudah-mudahan kita hidup mendapatkan barokah. Sehingga akhir hayat kita pun kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim.